Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa uh, belajar walaupun menggunakan format rekaman, tapi semangat belajar itu harus kita tanamkan terus-menerus ya, terutama dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, materi untuk hari ini kita akan membahas mengenai rumus kimia. Nah, rumus kimia itu kalian sudah tahu ya, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan air, rumus kimianya H2O. Ya, lalu hasil pernapasan kita yaitu gas CO2 atau karbon dioksida. Lalu misalkan glukosa, rumusnya adalah C6H12O6. Nah, itu disebutnya dengan rumus kimia. Nah, rumus kimia itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan rumus empiris dan rumus molekul. Maka pada kesempatan hari ini ya, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa membedakan mana rumus empiris, mana rumus molekul. Lalu yang berikutnya agar kalian juga bisa menghitung ya, menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Oke, kita lihat ya, kita lanjutkan. Kita lihat untuk memahami mengenai rumus molekul dan rumus empiris, kita lihat tabel berikut ini ya. Misalkan nama senyawa di sini etena. Etena mempunyai rumus molekulnya C26. Jadi yang dimaksud dengan rumus molekul ini menyatakan ya perbandingan jumlah-jumlah atom yang sebenarnya dalam suatu senyawa. Ingat, menyatakan perbandingan jumlah-jumlah atom yang sebenarnya dalam suatu senyawa. Jadi etena ini rumusnya etena rumusnya C2H6. Ini rumus yang sebenarnya untuk gas etena. Nah, kalau kita lihat perbandingan atom unsur-unsurnya dalam etena, C-nya 2, H-nya 6. C banding H, 2 banding 6. Nah, kalau kita kecilkan lagi perbandingannya, sebab angka 2 banding 6, ini dapat kita sederhanakan. Maka perbandingan atom C banding H adalah 1 banding 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini perbandingan terkecilnya adalah 1 banding 3. Maka rumus empiris untuk etena adalah CH3. Jadi, kalau begitu rumus empiris ini menyatakan perbandingan yang paling sederhana dari suatu senyawa. Ingat, rumus empiris hanya menyatakan perbandingan yang paling sederhana, bukan sebenarnya. Jadi etena rumus sebenarnya C2H6, tapi rumus empirisnya CH3. Ingat, inilah perbandingannya yang sederhana. Oke, kembali kita lihat yang kedua. Misalkan butena, butena C4H8. Maka perbandingan atom C banding atom H adalah 4 banding 8. Angka 4 dan banding 8 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 banding 4 ya. Maka kalau begitu rumus empiris untuk butena adalah CH4. Sampai sini paham? Jadi ingat bahwa kalau rumus molekul itu menyatakan perbandingan yang sebenarnya dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Kalau rumus empiris menyatakan perbandingan yang sederhana ya, dari suatu senyawa. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ya. Glukosa. Glukosa C3 unsur CH dengan O. Maka perbandingan C banding H banding O adalah 6 banding 12 banding 6. Kalau kita sederhanakan sehingga menjadi C-nya 1 banding 2 banding 1 ya. Di rumus empirisnya CH2O ya. Nah, jadi ini kesimpulan dari rumus empiris ya, menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa tersebut. Lalu bagaimana cara menentukan rumus empiris? Nah, caranya yaitu yang pertama,
Dari soal itu kita harus mengetahui ya gram unsur-unsur, ya ingat gram unsur-unsurnya. Kalaupun tidak ada gram unsur-unsurnya, kita harus mengetahui persen unsur-unsur penyusunnya. Gitu. Nah setelah itu massa gram unsur ini langkah yang kedua kita ubah menjadi mol masing-masing unsurnya. Mol unsur ingat. Jadi kalau mol unsur berarti mol sama dengan massa dibagi AR ya, dibagi AR unsur penyusunnya. Nah, setelah itu akan didapatkan ya perbandingan unsur-unsur dalam senyawa tersebut dalam perbandingan yang sederhana. Nah, sekarang misalkan masalahnya kalau di soal tidak ada ya, tidak ada gram atau persen unsur penyusunnya atau lewat tulis nih ya. Kita lihat contoh dulu. Lihat ini, cara soal sekarang ya. Sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram Fe besi dan 4,8 gram O. Tentukan rumus empirisnya. Nah tadi untuk menentukan rumus empiris zat ya kita harus mengetahui di soal ini harus ada masanya. Kalau nggak ada masanya ya persentasenya. Di soal ini ada masanya. Fe-nya 11,2, O-nya 4,8 gram. Maka langkah kedua, kita ubah masing-masing massa zat unsur tersebut ya, ke dalam mol unsur-unsur. Ya, ingat massa dibagi AR. Sehingga ya, di sini Fe 11,2 gram kita ubah ke dalam mol. Ingat rumus mol massa bukan MR-nya. Mol massa dibagi AR. Jadi mol Fe sama dengan masanya 11,2, AR di soal Fe 56. Jadi 11,2 bagi 56 adalah 0,2 mol. Sekarang oksigen, di soal oksigen 4,8 gram. Maka mol unsur oksigen, massa dibagi AR-nya. Masanya 4,8, AR oksigen 16 ya daging ya. 4,8 bagi 16 didapatkan 0,3 mol. Jadi kalau begitu diperoleh perbandingan mol Fe dengan mol oksigen adalah 0,2 banding 0,3. Nah, angka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Jadi, rumus empiris senyawa tersebut adalah Fe2O3. Begitu. Sampai sini paham? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita lanjutkan ke rumus molekul. Nah, kalau rumus molekul, ini rumus yang menyatakan perbandingan atom-atom yang sebenarnya dari masing-masing unsur pembentuk senyawa tersebut. Dengan kata lain, ya, rumus molekul ini merupakan kelipatan bilangan bulat dari rumus empirisnya. Sehingga rumus molekul ini akan sama dengan ya, rumus empiris kali N. N ini bilangan bulat. Ya. Atau lebih tepatnya di sini ya, MR rumus molekul akan sama dengan MR rumus empiris dikalikan N. Gitu. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh soal berikut ini. Atau kita tulis nih ya. Maaf. Jadi cara menentukan rumus molekulnya ada caranya. Pertama, tentukan rumus empiris dulu. Kalau dapat rumus empiris, maka menentukan massa molekul relatif senyawanya. Lalu menentukan nilai N-nya. Ini kuncinya ya. Kita lihat contoh soalnya gimana ya. Tekan. Stirena ini merupakan penyusun styrofoam ya, atau dalam kimia disebutnya polistirena, mempunyai massa molekul relatif sebesar 104. Nah, di soal ini jika diketahui rumus empirisnya adalah CH, maka tentukan rumus molekulnya. Nah, tadi disebutkan ya, rumus empirisnya CH. Ya, lalu yang kedua ini apa di sini? Ya, MR-nya adalah 104. Nah, sehingga kita buat persamaan seperti ini. MR stirena, MR senyawa, ini sama dengan N kali MR CH. MR dari rumus empirisnya. Ini CA rumus empirisnya. Kita cari N-nya, pengalinya. MR stirena di 104, ya, kalikan N, MR CH
ARC 12, ARH 1. 12 tambah 1, 13 ya. 104 dibagi 13 akan didapatkan 8. Jadi faktor pengalinya adalah 8. Jadi rumus molekul stirena adalah CH dikalikan 8. Kalau begitu C-nya jadi 8, H-nya jadi 8. Itu cara mencari ya rumus molekul dari rumus empiris. Pakai rumus ini kita cari N-nya, setelah dapat N-nya dikalikan dengan rumus empirisnya. Mudah sekali. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di soal ya, di soal di buku di halaman 173 ya. Lihat di sana di bukunya, lihat masing-masing ya. Di sini kurang jelas ya. Sana ya. Seorang siswa membakar 45 gram ya, sampel senyawa karbon yang mengandung unsur C, H, dan O. Nah, berdasarkan percobaan tersebut dihasilkan 6,6 gram CO2, 2,7 gram H2O. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Nah, kalau kita perhatikan soal tersebut, ini belum ada ya massa unsur-unsurnya, yang ada massa senyawanya. Massa CO2 dan massa H2O. Sementara senyawa tersebut di soal disebutkan ya mengandung unsur C, unsur H, unsur O. Berarti kita harus untuk mencari rumus empiris, kita harus tahu massa C, massa H, dan massa O. Di soal tidak ada. Yang adalah massa senyawanya. Nah, saya potong dulu ya. Sebelum kita bahas soal ini, berarti kita harus mencari ya massa unsur C, H, dan O dalam senyawa. Bagaimana cara mencari massa unsur tersebut? Di sini ada caranya. Caranya ya, yaitu menentukan massa unsur dalam senyawa. Misalkan saya mempunyai senyawa AXBY, maka massa A dalam senyawa AXBY ya, X dan Y, ingat ya, X dan Y itu bilangan ya, atau disebutnya indeks. Misalkan H2O ya, H2O, H-nya 2, O-nya 1. Jadi kalau AXBY, A-nya sebanyak X, B-nya sebanyak Y ya. Maka kalau kita ingin mencari massa A, caranya mudah. A-nya ada sebanyak X. Jadi X kalikan ARA ya, dibagi keseluruhannya MRAXBY kalikan massa AXBY. Gitu caranya. Nah, sekarang kalau massa A tambah massa B, maka jumlahnya akan sama dengan massa AXBY ini. Contoh soalnya bagaimana? Seperti ini ya, contoh sederhana ya. Hitunglah massa C dan H dalam 32 gram gas CH4. ARC-nya 12, H-nya 1. H-nya 1. Nah, sekarang kita hitung dulu massa C-nya. Maka massa C, C-nya ada berapa? Ada 1 ya, CH4 kan. 1 kali ARC dibagi MR keseluruhan kalikan massa CH4. ARC-nya 12, MR CH4. C 12 tambah hanya 4. 4 kali 1, 4. 12 tambah 4. Jadi MR-nya 16. Kalikan massa CH4 di soal 32. Sehingga kita dapat menghitung massa C 12 per 16 kali 32 sama dengan 24 gram. Jadi massa C-nya 24 gram. Nah, kalau kita ingin menghitung massa hidrogen, ya, bisa menggunakan rumus massa hidrogen sama dengan 4 kali ARH dibagi MHCH4 kalikan massa CH4. Kalau ingin lebih mudahnya gampang di sini ya, karena dalam senyawa CH4 ada C dengan H, C-nya sudah kita dapatkan 24 gram, maka massa hidrogen ini adalah massa CH4 dikurangi massa karbon. Massa CH4-nya 32, massa karbonnya 24. 32 kurangi 24. Jadi sama dengan 10 gram. Nah, itu cara ya kita menghitung
massa unsur dalam senyawa. Nah, cara ini diterapkan ya di contoh halaman 173 ya. Tapi ingat, kalau kita ingin mencari apa? Rumus empiris, kita harus menghitung massa atau menghitung mol masing-masing unsur. Artinya di soal itu harus ada massa unsurnya. Oke, kita lihat bukunya ya. Di sini kurang jelas tulisannya. Saya ulangi lagi di sini ya. Siswa ini membakar 4,5 gram sampel senyawa karbon yang mengandung unsur C, H, dan O. Berdasarkan percobaan tersebut ya. Nah, di sini ya, dihasilkan 6,6 gram CO2. Nah, di sini CO2 6,6 gram CO2. Nah, kalau kita jeli di sini dalam CO2 ada unsur C, ada unsur O. Sementara senyawa tersebut ya mengandung unsur C, H, dan O. Jadi kalau begitu kita bisa mencari massa C dalam CO2. Begitu pula kita bisa mencari massa hidrogen dalam 2,7 gram H2O. Pakai rumus yang tadi. Lalu kalau mencari O-nya dari mana? Apakah dari CO2 dan H2O? Nah, di sini kita harus melihat proses yang terjadi. Nah, kita misalkan ya, sampel yang dibakar tersebut kita simbolkan CX, HY, OZ. Nah, ini angka X, Y, dan Z ini yang akan kita cari. Ya. Dibakar, berarti bereaksi dengan oksigen. Menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi kalau begitu oksigen yang ada ini ya, oksigen dalam CO2 dan oksigen dan H2O ini bukan seluruhnya dari CXHYOZ, tapi ada juga dari O2. Oke. Kita hitung dulu massa C dalam ya, CO2. Sebab kita butuh datanya ya untuk mencari rumus empiris senyawaannya mengandung C, H, dan O. Maka kita harus membandingkan mol C banding mol H banding mol O. Ya. Kita hitung massa C-nya. Dari mana massa C? Massa C-nya kita hitung dari CO2. Ini ada C-nya nih, CO2 ya. Maka C-nya ada 1, maka jumlah atom C kali ARC dibagi MrCO2. ARC-nya 12, 1 kali 12, MrCO2 44, kalikan massa CO2 6,6. Ini dihasilkan C-nya sebanyak 1,8 gram. Ya. Nah, sekarang kita cari massa hidrogen. Di mana massa hidrogen? Massa hidrogen kita cari dalam H2O di sebelah kanannya tuh ya. Nah, ini ya. Mana di sini? Oh, di bawah ya. Massa H dalam H2O di sini. Nah, nih. Maka di sini mana ya? Massa H dalam CXHYOZ sama dengan massa H dalam H2O. Kita hitung massa H dalam H2O. Jumlah atom H dikali air H. Jumlah atom hidrogennya berapa dalam H2O? 2 kan? Berarti 2 kalikan air hidrogen. Air hidrogennya 1. MrH2O. H 1 kali 2, 2 tambah O 16, 18. Kalikan massa H2O 2,7 didapatkan 0,3 gram. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung massa oksigen, tadi saya katakan ya, maka kita kurangi saja massa sampel dikurangi massa C dan H. Sini. Massa O lah ini. Massa oksigen nih ya. Massa oksigen ini massa CKOZ ya, dikurangi ya massa hidrogen tambah massa oksigen di 4,5 gram ya, dikurangi ya 1,8 tambah 0,3 jadi 2,4 gram ya. Nah, setelah itu kita ya masukkan ke mol unsur-unsurnya mol C banding mol H banding mol O. Jadi kalau mol C ya massa C dibagi ARC, mol H massa H dibagi ARH, mol O ya massa O dibagi ARO.
Nah, sekarang dihitung di mana di sini? Di bukunya ada di sini ya. Maka kalau massa mol C ya maaf, mol C massa C bagi air C. 1,8 bagi 12 0,15, C-nya 0,15. Hidrogennya dihitung. Hidrogennya di sini dapatkan ya. Massa hidrogen dibagi air H. Nih, 0,3 dibagi 1, air hanya 1, 0,3. Lalu mol oksigennya, massa oksigen dari 2,4 dibagi air O 16, 0,15. Maka perbandingan mol C banding mol H banding O adalah 0,15 ya, banding 0,3 banding 0,15, 1 banding 2 banding 1. Jadi kalau begitu ya, rumus empiris senyawa tersebut adalah CH2O. Ini rumus empirisnya ya, CH2O. Nah, sekarang kalau ditanyakan rumus molekul, rumusnya ingat ya. MR senyawa sama dengan MR rumus empiris CH2O kali N. Kita nyari N-nya di sini ya. MR senyawa di soalnya berapa? Di soalnya dikatakan ya, dia itu 60, berarti MR senyawanya 60. MR CH2O C12 H2 kali 12 sama O16. Jadi sama dengan 30. 30 kali N. Jadi faktor pengalinya 2. Sehingga CH2O kalikan CH2O dikalikan N ya. Sehingga rumusnya C2H4O2. Nah, begitu cara ya menentukan ya dari awal ya, dari perbandingan mol ya, rumus empiris, rumus molekul ya, dan mencari massanya di sini digabungkan dengan perhitungan massa unsur dalam senyawa. Oke, untuk latihan ya, dan nanti dikumpulkan seperti biasa ya, japri ke Bapak ya. Jadi dikumpulkannya kapan? Ya pada saat kalian mendapatkan pelajaran hari ini. Misalnya kalian mendapatkan hari Senin, maka paling lambat dikumpulkannya ya jam 5 lah. Jam 5 hari Senin. Kalau kalian hari Selasa dapatnya paling lambat jam 5 hari Selasa. Begitu ya. Cara pengumpulannya biasa japri ke Bapak lewat WA. Soalnya halaman 173. Soalnya ingat ya. Halaman 173. Halaman 173. Halaman 173. Nomor 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Halaman 123 nomor 1 dan 2. Kita lihat lagi mungkin di soal yang lainnya masih ada. Itu baru 2. Terlalu sedikit ya. Tidak ada lagi ya. Ini ada. Terlalu mudah. Kedua ya. Dan lihat lagi di sini ada nggak ya? Udah aja ya. Kerjakannya hanya itu ya. Halaman tadi ingat, halaman 170. Dua nomor ya. 173 nomor 1 dan 2. Ingat 173 nomor 1 dan 2. Oke. Oke, saya cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Ingat tugasnya harus dikumpulkan itu sebagai bukti kalian telah hadir di pelajaran saya. Oke, ingat dikumpulkan jam 5 pada saat hari tersebut itu sebagai bukti kalian telah absen di pelajaran saya. Jadi, kalau tidak mengumpulkan ya jadi tidak absen pada pelajaran saya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini ya. Tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.